Wakil Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Terkait rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Kami sadar bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak akan melebihi apa yang disajikan sejawat kami dari fraksi lainnya. Tetapi paling tidak berbagai pokok pikiran fraksi kami ada manfaatnya buat kita semua. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, mengawali pendapat akhir fraksi Partai Golkar, izinkan kami menyampaikan beberapa hal menyangkut kinerja pemerintah Aceh pada tahun 2020, terutama tentang perkembangan angka positif COVID-19 di Aceh saat ini. Fraksi Golkar masih merasa prihatin seraya mengajak kita semua untuk senantiasa berdoa, berusaha agar virus yang mematikan ini dapat segera diatasi. Kami juga mengimbau agar di antara kita saling menjaga diri, keluarga, lingkungan, dan tentunya mengambil kebijakan pada pemerintah Aceh untuk fokus mengantisipasi terjadinya gelombang tren kenaikan angka positif yang mendera masyarakat Aceh saat ini, seperti menjamin ketersediaan tabung oksigen dan fasilitas pendukung kesehatan lainnya. Kepada Saudara Gubernur Aceh untuk terus mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan memastikan masyarakat terhindar dari bencana ini, seperti halnya pengadaan tabung oksigen yang mencukupi, karena ini sering terjadi persoalan krusial di beberapa daerah yang kami amati. Pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat, pada pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan salah satu wewenang Gubernur Aceh adalah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. APBA tahun anggaran 2020 sebagai penjabaran dari rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh merupakan wujud konkret dari rencana prioritas anggaran pemerintah Aceh. Rencana ini tentu saja telah disusun secara logis dan sistematis oleh pemerintah Aceh untuk mendukung berbagai upaya pemenuhan dan perlindungan atas berbagai aspek pembangunan seperti pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, penyiapan bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 telah dilakukan audit oleh BPKRI Perwakilan Aceh dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Dan berdasarkan hasil audit dalam LHP BPKRI yang secara umum menyangkut kinerja ekonomi makro Aceh, pengelolaan keuangan Aceh atau PBA tahun anggaran 2020, penyelesaian urusan pemerintahan berdasarkan SKPA dan pelaksanaan tugas perbantuan dan penugasan, banyak sekali ditemukan permasalahan dan kekurangan, di mana setidaknya terdapat 30 temuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh. Di samping itu, berdasarkan hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020, Badan Anggaran DPR Aceh juga menemukan permasalahan-permasalahan sebagaimana yang sudah disampaikan pada rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2020 tanggal 19 Agustus 2021. Pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat, berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 oleh pemerintah Aceh yang telah disampaikan kepada DPR Aceh sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan beberapa regulasi lainnya. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 telah diaudit oleh LHP BPKRI Perwakilan Aceh nomor laporan 23.A /LHP 2021 BAC 05/2021 tanggal 3 Mei 2021 dan penyampaian pendapat Badan Anggaran DPR Aceh pada rapat paripurna tanggal 19 Agustus 2021. Maka dengan ini fraksi Partai Golkar DPR Aceh menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar Aceh sepakat dengan Badan Anggaran DPR Aceh bahwa masih terdapat penyalahgunaan
dana otonomi khusus oleh pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan Kanun Aceh nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Kanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus seperti pembelian kendaraan dinas pada perangkat pemerintah Aceh, pemeliharaan rutin untuk gedung kantor, dan beberapa kegiatan lainnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPR Aceh pada rapat paripurna tanggal 19 Agustus tahun 2021. 2. Fraksi Partai Golkar DPR Aceh juga sepakat dengan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terkait dengan penggunaan dana refocusing oleh pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti penggunaan dana refocusing untuk pengadaan mobil dinas dan perangkat pemerintah Aceh dan rehabilitasi gedung untuk beberapa SKPA di lingkup pemerintah Aceh, juga bantuan transport khusus ke kabupaten kota terkait COVID-19 serta bantuan transport non-COVID-19. 3. Fraksi Partai Golkar Aceh juga menyesalkan besarnya silpa yang terjadi pada APBN tahun 2020 yang mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka pengangguran dan bertambahnya angka kemiskinan di Aceh yang seharusnya apabila APBN tahun 2020 dapat direalisasikan secara maksimal dapat mengatasi persoalan-persoalan sebagaimana tersebut di atas. 4. Fraksi Partai Golkar Aceh juga meminta kepada Saudara Gubernur Aceh agar menertibkan kendaraan dinas dan mengeluarkan peraturan atau ketentuan tentang penggunaan kendaraan dinas agar ada kepastian pejabat struktural apa saja yang boleh menggunakan secara melekat dengan jabatan dan juga pejabat fungsional di lingkup pemerintah Aceh. 5. Fraksi Partai Golkar DPR Aceh juga meminta kepada Saudara Gubernur Aceh dalam rangka mutasi atau rotasi jabatan di lingkup pemerintah Aceh agar benar-benar memberikan kesempatan kepada ASN yang punya rekam jejak baik dan profesional sehingga dapat membantu memperbaiki tata kelola pemerintah Aceh, khususnya kepada pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Aceh. 6. Fraksi Partai Golkar DPR Aceh juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh BPK RI Perwakilan Aceh, tetapi perlu dicatat oleh Saudara Gubernur Aceh bahwa masih terdapat temuan-temuan oleh Badan Anggaran DPR Aceh yang tidak termasuk dalam temuan LHP BPK RI Perwakilan Aceh, sebagaimana yang telah disampaikan dalam bentuk pendapat Badan Anggaran DPR Aceh. Untuk itu kami meminta kepada Saudara Gubernur Aceh dapat menunjukkan kepada seluruh perangkat pemerintah Aceh agar dapat memperbaiki atas segala kekeliruan baik disengaja maupun karena keterbatasan situasi dan kondisi. Pimpinan sidang yang terhormat, demikian beberapa pendapat akhir fraksi Partai Golkar Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Selanjutnya dapat kami sampaikan laporan keuangan pemerintah Aceh dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan 14 triliun 4 miliar 14 triliun 439 miliar 920.557 rupiah,15. B. Belanja 13 triliun 242 miliar 801.894 rupiah,57. Surplus 1,1 triliun. C. Pembiayaan penerimaan 2,8 triliun. Pengeluaran 76,1 miliar. Pembiayaan itu 2,7 miliar. Silpa 3,9 miliar. 3,9 triliun. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah kami memperhatikan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 juga mencermati tanggapan Saudara Gubernur Aceh, maka dengan ini keputusan fraksi Partai Golkar DPR Aceh adalah 1. Sepakat dengan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan pada rapat paripurna tanggal 19 Agustus
Dua, fraksi Partai Golkar DPR Aceh dengan ini memutuskan belum dapat menerima rancangan kanun Aceh terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPR Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Akhirnya fraksi Partai Golkar memohon maaf atas segala kekurangan berkenaan dengan terhadap penyampaian pendapat akhir ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Haji Ali Basrah SPD MM, Sekretaris Ketua Raja Kemangan SHMH, Hendra Budian SH Penasihat, Ansari Muhammad SPT MSI, Wakil Ketua Muhammad Rizki, Wakil Ketua Haja Satina NA SE MSI, Wakil Ketua Haja Nurlawati SAG MSI, Wakil Sekretaris Dr. Hewan Nuraini Maida, Bendahara Ilham Akbar ST, Wakil Bendahara.